Aswad ke atas kain tersebut dan meminta keempat pemimpin kabilah untuk memegang setiap ujung kain. Mereka kemudian memindah Hajar Aswad secara bersamaan. Dan yang mendapat kehormatan untuk meletakkan kembali Hajar Aswad ke dinding Ka'bah adalah Nabi Muhammad. Menurut riwayat, peristiwa ini terjadi 5 tahun sebelum masa kenabian. Pada saat pembangunan ulang itu, kaum Quraisy merubah hal-hal penting yang ditinggalkan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Mereka bahkan mengukir gambar-gambar pada dinding dan melambangkan patung berhala di sekitarnya. Sesungguhnya, Nabi tidak setuju dengan mereka. Namun, Nabi memilih diam demi kepentingan masyarakat. Semakin hari, Nabi merasa hatinya tidak tenang. Nabi membenci semua hal yang dilakukan kaumnya. Curang dalam berdagang, berjudi, mabuk, menganiaya, hingga membunuh. Dan dosa paling besar adalah menyembah berhala. Nabi jadi sering menyendiri untuk memikirkan segala hal yang terjadi di dunia ini. Hingga suatu Terus hari, kita tidur Nabi di mana memutuskan untuk ini? menyendiri di Gua Hiro. Tidurnya dikuasain oleh mereka Nabi semua. berkata kepada istrinya bahwa Enak dia akan banget pergi untuk tuh. sementara waktu. Dan Khadijah Kita tidur di mendukungnya. mana ini? Lakukanlah apa yang ingin kau lakukan. Aku akan menyiapkan segala yang kau butuhkan. Demikianlah Khadijah menyiapkan makanan, minuman, serta baju untuk Nabi. Kemudian Nabi pun pergi ke Gua Hiro sendirian. Ketika Nabi berusia 40 tahun, Allah mengutus malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu yang pertama. Pada saat itu, Nabi sedang menyendiri di Gua Hiro. Sosok yang tiba-tiba muncul di hadapannya membuat Nabi terkejut. Bacalah. Aku tidak mampu membaca. Kemudian, Jibril memeluk Nabi dengan sangat kuat, hingga Nabi kesulitan bernafas. Malaikat Jibril mengulang perintah hingga 3 kali, dan Nabi selalu mengatakan jawaban yang sama. Kemudian, Jibril berkata, Bacalah dengan menyebut nama Tuhan yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmulah yang paling pemurah, yang mengajar manusia dengan perkataan dalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Selesai menyampaikan wahyu, malaikat Jibril menghilang. Badan Nabi langsung bergetar hebat. Dia pun berlari pulang. Sesampainya di rumah, Nabi berkata, Selimutilah aku. Khadijah segera mengambil selimut dan menyelimuti Nabi, menemaninya hingga Nabi merasa lebih tenang. Apa yang terjadi denganku ini? Kemudian, dia menceritakan hal yang baru saja dialami. Khadijah kemudian mengajak Nabi untuk menemui pamannya Warokah bin Naufal. Pamannya seorang pendeta yang mengenal Injil dan Taurat dengan baik. Dia juga pandai menafsirkan mimpi. Itu adalah Jibril yang pernah diturunkan Allah pada Musa. Warokah juga memperingatkan kalau nantinya Nabi akan didustakan, diganggu, dan diusir oleh kaumnya sendiri. Wahyu itu menjadi bukti bahwa Allah telah mengangkat Nabi sebagai Rasulnya. Rasulullah semakin yakin bahwa tiada Tuhan selain Allah